Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali kita di dalam persekutuan doa tengah minggu. Hari ini Rabu 22 September tahun 2021. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita mempersiapkan diri dengan kita bersaat teduh sejenak sebelum kita akan melanjutkan persekutuan doa saat ini. Dipersilakan. Saat teduh cukup, kita bersama awali dengan kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati sebuah pujian yang indah. Kau sangat ku cinta. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan minum air-Mu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Selalu ku hidup dalam-Mu dan
kau sangat ku cinta. Bukan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karenamu Yesusku, dan bukan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Sungguh ku cinta. Mari kita berdoa untuk mengawali persekutuan doa saat ini. Kami hantarkan. Bapa di surga, terima kasih begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan kepada kami yang saat ini tetap Tuhan pelihara imannya dengan memberikan kesempatan kepada kami untuk sejenak bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Maka kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami dapat mengikuti persekutuan doa ini dengan khusyuk, dengan hikmat, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi orang lain juga. Tolong kami ya Tuhan, sarana yang kami pakai, peralatan yang kami pakai juga kiranya Tuhan berkati sehingga dapat memberikan kelancaran di dalam persekutuan doa saat ini. Maka biarlah karya Tuhan terjadi atas hidup kami di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami dan berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga pada saat ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengumpulkan persembahan, di mana persembahan yang dikumpulkan dapat dikelola oleh masing-masing wilayah, kepantan, ataupun kelompok, yang dalam hal ini bisa dikoordinir oleh majelis wilayah masing-masing. Dasar persembahan di dalam kita mengumpulkan persembahan saat ini diambil dari Mazmur pasal 4 ayat 6. Mazmur pasal 4 ayat 6 yang demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan persembahan kita kepada Tuhan sembari kita memujikan Kidung Jemaat nomor 350. Oh, berkati kami. Dan lindungi kami
Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa dan juga kita mempersiapkan hati kita sebelum kita akan menerima firman Tuhan melalui doa yang akan kita naikkan. Kami hantarkan. Bapa di surga, kami pada saat ini dengan kerendahan hati datang ke hadirat Tuhan kembali, yaitu menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan kepada Tuhan. Maka kiranya Tuhan yang akan menyucikan persembahan tersebut, dan biarlah persembahan tersebut menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan biarlah menjadi sarana untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati juga mohon ampun apabila di dalam kami menaikkan persembahan kami terdapat cacat celah, dosa kesalahan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mengampuni. Kami juga menaikkan syukur kami atas kesempatan yang Tuhan berikan. Di dalam kami akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing ataupun dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan memberkati dan memampukan agar dapat mengerti akan firman Tuhan. Hamba Tuhan juga kiranya Tuhan yang akan memperlengkapi. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini didasarkan dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Hanya 2 ayat saja kita akan baca bersama. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian bacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dengan judul bersyukur dalam kesesakan. Bersyukur dalam kesesakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup bergereja, kita bisa melihat dan mencermati adanya pelayanan persekutuan ucap syukur, atau sering kita sebut Bidstone. Nah, sekarang coba kita cermati dan coba kita perhatikan bersama. Permohonan pelayanan persekutuan ucap syukur itu lebih banyak dilakukan ketika sebuah keluarga atau seorang jemaat itu sedang mengalami peristiwa yang bahagia, naik pangkat mungkin, kelahiran, atau ulang tahun, baik ulang tahun pribadi atau ulang tahun pernikahan dan yang lain sebagainya. Atau ketika peristiwa sedih, pasca sembuh misal, setelah sembuh, dan yang lain sebagainya. Mungkin kita bisa melihat, kita juga mungkin bisa membayangkan orang-orang ketika didasarkan pada rasa bahagia, seringkali kemudian muncul rasa, oh aku ingin bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Mendapat berkat. Karena baru diberi berkat ini oleh Tuhan, maka ayo kita bersyukur. Bidstone. Sering didasari pada rasa demikian. Namun ketika didasari dengan rasa susah, sedih, takut, cemas, khawatir, seringkali kita dengan tidak sadar atau dengan sadar bahkan sulit atau bahkan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan.
Oh, saya saja baru saja ditinggal oleh anggota keluarga. Oh, saya saja baru saja sembuh operasi. Oh, saya saja dan yang lain sebagainya dalam kondisi yang mungkin menyedihkan. Akhirnya sering membuat kita, baik sengaja ataupun tidak disengaja, sulit bersyukur ataupun bahkan lupa dengan ucapan yang namanya ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan apalagi dalam kondisi saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Karena dengan adanya pandemi ini ternyata terjadi sebuah perubahan yang luar biasa terhadap tatanan kehidupan dalam bidang kesehatan. Kita tahu yang namanya protokol kesehatan di zaman sekarang menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Bahkan bukan hanya wajib dilaksanakan dengan disiplin. Wajib dilaksanakan dengan disiplin. Selain itu, selain berkaitan dengan kesehatan fisik, ya, ternyata juga ada imbasnya terhadap kesehatan psikis. Di mana seseorang zaman sekarang itu lebih mudah cemas, lebih mudah takut, khawatir, dan yang lain sebagainya. Kewaspadaan itulah yang akhirnya kalau berlebihan yang akhirnya dapat menyerang fisik ataupun psikis. Nah, karena orang itu yang kemudian fisik dan psikisnya itu mungkin kurang mantap atau kurang sehat karena tadi sudah khawatir, kemudian badannya tersakit, itu yang akhirnya membuat seseorang itu semakin jauh dari rasa bersyukur. Jangankan dalam kondisi pandemi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu di hari-hari sebelumnya, ketika sebelum pandemi pun kita juga bisa melihat, bahkan bisa mencari. Ketika kita mengalami kebahagiaan, dengan mudahnya kita mengucapkan rasa syukur, puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau sedang mengalami kesusahan, ya dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kadang kita malah protes kepada Tuhan, bukan malah menerima keadaan ini. Apalagi sekarang ditambah dengan adanya pandemi yang kita rasakan saat ini. Lalu sekarang bagaimana Bapak Ibu agar kita itu dimampukan untuk bersyukur di tengah-tengah kesedihan kita, kepenatan dan kegalauan kita? Bagaimana agar kita tetap bersyukur walaupun saat ini kita sedang hidup berdampingan dengan COVID-19 ini? Nah, kita coba lihat tokoh yang ada di dalam bacaan kita. Siapa? Paulus. Kita tahu yang namanya Paulus, setelah dia itu bertobat, kita bisa melihat bagaimana totalitas dari seorang Paulus yang percaya kepada Tuhan, kemudian melayani Tuhan begitu luar biasa, totalitasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Kalau kita lihat dari surat-surat yang ditulis Rasul Paulus, kita dapat melihat bahwa ternyata dalam kondisi fisik ataupun kondisi psikis seperti apapun, ternyata Paulus tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam pasal yang sama, di dalam Alkitab dalam pasal yang sama, ayat 1, 5, 9, dan 10, di sana dikatakan bahwa Paulus itu menegaskan bahwa ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi di sini ternyata pujian dan rasa syukur Paulus itu tidak ditentukan oleh situasi fisik dan psikisnya. Tidak ditentukan oleh sehat ataupun sedang sakit. Pujian dan juga rasa syukur Paulus juga tidak ditentukan juga tidak hanya dengan perasaan sedang senang ataupun sedih. Namun rasa syukur Paulus dan pujian Paulus kepada Tuhan dinaikkan karena apa? Dengan dasar bahwa Tuhan yang akan memberikan pertolongan.
Dengan dasar keyakinan bahwa Tuhan itu yang akan apa? Menyempurnakan kelemahannya. Sehingga dikatakan dalam ayat 10, ketika saat aku lemah maka aku kuat. Karena Tuhan yang akan menyempurnakan kelemahan itu sehingga kita itu menjadi kuat, bakoh. Jadi ketika kita berhadapkan dengan masalah-masalah kehidupan itu tidak mudah melukru, tidak mudah putus asa, lemah, lesu. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tetap hidup dengan penuh pujian dan syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Memang kita sadari tidak mudah ketika keadaan kita sungguh-sungguh tertekan. Mungkin kita sedang sedih, mungkin kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, dan kita tahu situasi saat ini yang memang berhubungan dengan pandemi ini sangat membuat kita cemas, ragu, khawatir. Dan mungkin juga kondisi tersebut yang membuat kita sulit atau bahkan lupa untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap yakin Tuhan itu akan memberikan pertolongan. Puji syukur kepada Tuhan atas segala kehidupan yang telah kita terima. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami ajak untuk menaikkan doa syafaat kita yang nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kami hantarkan. Bapa di surga yang maha baik, pada saat ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Ketika Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami harus selalu bersyukur dalam segala keadaan, Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Memang itu tidak mudah ya Tuhan, namun bukan tidak mungkin di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan yang akan memampukan dan meyakinkan kami agar kami tidak semakin putus asa, agar kami semakin kuat di dalam Tuhan. Mungkin karena pandemi ini ada di antara kami yang terdampak dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memulihkannya, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kehidupannya. Mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan yang akan memberikan pemulihan, Tuhan yang akan mengembalikan kehidupannya seperti sedia kala. Begitu pula bagi kami masing-masing ataupun keluarga kami masing-masing apabila sedang berhadapan dengan pergumulan-pergumulan hidup, juga Tuhan kiranya yang memberikan jalan keluar. Yang masih sekolah, Tuhan yang akan memberikan ketekunan. Yang bekerja, Tuhan kiranya yang memberikan kelancaran. Yang masih mencari pekerjaan ataupun masih mencari pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikannya. Orang tua kami, kakek nenek kami yang sudah lanjut usia juga kiranya Tuhan yang melindungi. Keluarga kami masing-masing yang ada di luar kota juga kiranya Tuhan yang akan menjauhkan dari mara bahaya. Ya Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini masih berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan yang akan memampukan sehingga dapat bertahan. Para tenaga medis yang berjuang juga Tuhan yang akan menguatkan. Kami sebagai warga negara Indonesia, Tuhan yang akan memampukan agar kami dapat saling menolong, saling menopang satu dengan yang lainnya. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan perjamuan kudus dan pelaksanaan perjamuan kudus tanggal 3 Oktober di Gereja Induk Sukorejo dan di Gereja Pepantan Curug Sewu. Tuhan kiranya yang memberkati dan memberikan kelancaran. Begitu pula tanggal 10 Oktober di Gereja Pepantan Pelantungan, juga kiranya Tuhan yang akan memberikan kelancaran, sehingga melalui perjamuan kudus tersebut, iman kami tetap terpelihara. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau-Nya kerajaan dan kuasa